Perkenalkan, nama saya Rasida Malika Yusuf dengan NIM 240110401010 dari kelas keaktoran A. Di sini saya akan mengimpresionate tokoh Renata dalam film Sehidup Semati yang disutradarai oleh Upi. Di sini saya akan mereview film dan tokoh Renata terlebih dahulu. Film Sehidup Semati adalah film thriller psikologis Indonesia yang penuh tekanan dan berani mengangkat isu yang sangat tabu untuk dibicarakan di masyarakat, yaitu tentang konflik rumah tangga yang dikendalikan oleh patriarki. Ceritanya mengikuti tokoh Renata yang tumbuh dalam keluarga religius dan konservatif. Kemudian ia menikah dengan Edwin yang dianggap tampan, sukses, mapan, serta religius. Tetapi semua itu hanyalah topeng oleh Edwin. Seiring berjalannya waktu, sisi asli dari Edwin mulai kelihatan, mulai terlihat. Manipulatif, kasar, main fisik, serta sistem kontrol yang ekstrim. Bukan cuma fisik, tetapi juga emosional disakiti oleh Edwin. Film ini menggambarkan dengan detail bagaimana perlahan-lahan seseorang bisa berubah serta kehilangan dirinya sendiri dalam relasi yang tidak sehat. Apalagi dibungkus dengan tuntutan moral dan pandangan sosial yang sempit. Visual dan sinematografi di film ini dibuat sedemikian rupa supaya penonton bisa merasakan apa yang Renata rasakan, apa yang dialami oleh Renata. Disitulah kekuatan film ini, bukan cuma cerita, tetapi juga rasa. Sekarang kita bicara tokoh Renata yang bakalan aku impressionate. Diperankan oleh Laura Basuki. Renata digambarkan sebagai perempuan yang religius, sabar, tenang, lembut, tetapi di dalam dirinya penuh dengan luka, konflik, dan keinginan untuk melawan suaminya, yaitu Edwin. Renata bukan tokoh utama yang karakternya dramatis, meledak-ledak. Justru lewat tatapan kosong dan gestur tubuh serta tubuhnya yang menegang, nangis yang ditahannya, kita bisa merasakan semua rasa sakit dan pergolakan dalam batinnya. Disitulah acting Laura benar-benar bersinar. Ia memainkan emosi yang rumit tanpa berlebihan, tetapi gitu. Renata juga banyak mewakili perempuan di dunia nyata, di Indonesia, dimanapun tuh juga mewakili, karena banyaknya KDRT di dunia ini gitu ya, yang dimana perempuan harus bertahan gitu. Terus perempuan harus bertahan dalam pernikahan perempuan harus bertahan dalam pernikahan yang harus dijaga, karena mereka diajarkan kalau perceraian itu adalah sebuah kegagalan di dalam hidup. Padahal mah kagak gitu ya. Kayak kalau emang suami lu jahat ya udah ceraikan gitu ya. Tapi emang di kehidupan perceraian itu adalah kegagalan gitu. Tetapi di film ini tidak menyudutkan Renata karena bertahan dengan Edwin, atau tidak menyudutkan juga keputusan Renata untuk melawan. Justru di film ini menyorot proses bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan, mulai mempertanyakan semua yang ia yakini, dan akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Kesimpulan dari yang saya dapat dari film ini, Sehidup Semati itu gak nyaman banget buat ditonton karena mengangkat isu yang sangat berani, tetapi justru itu yang bikin penting. Ceritanya itu bagus ceritanya, cuman itu gak nyaman banget ditonton gitu ya. Selain ceritanya yang bagus tapi gak nyaman, tapi bagus, sinematografinya tuh bagus banget, karakternya juga bagus, apalagi Renata yang dibuat sedemikian rupa, realistis, menyentuh. Jadi terus kayak bukan sekedar film thriller biasa, tapi juga merefleksi sosial tentang
pernikahan. Bagaimana KDRT di dalam pernikahan ini bisa membungkam perempuan untuk terdiam, tidak melawan. Terus kayak penting juga ya perempuan itu bersuara dan apa ini kayak wow, perempuan tuh harus bersuara, perempuan tuh harus berani bersuara, perempuan itu tidak boleh dibungkam. Karena itu jahat banget, film ini tuh jahat aslinya, karena perempuan tuh bener-bener dibungkam di film ini, nggak boleh bersuara, nggak boleh. Jadi itu review singkat 5-6 menit dari saya. Habis setelah ini saya akan mengimpressionate sosok Renata di salah satu scene-nya. Ini salah satu scene yang akan saya impressionate. Hati sesama perempuan yang tega ngerebut suami orang dan merusak rumah tangganya. Dasar pacar murahan atau malu nggak punya diri. Kamu tahu kenapa laki-laki suka pergi ke pelacur? Karena mereka suka sama perempuan yang gak sok suci dan gak sok bermoral. Jadi, sebelum kamu menghina saya, sebaiknya kamu sadar kalau suami kamu itu munafik. Harusnya kamu belajar siapa yang berkuasa di ranjang, dialah yang berkuasa di kehidupan. Dasar perempuan tolol. Ini tokoh yang akan saya ini salah satu scene yang akan saya impressionate dari Renata. Kamu tahu kenapa laki-laki suka pergi ke pelacur? Karena mereka suka sama perempuan yang gak sok suci dan gak sok bermoral. Jadi, sebelum kamu menghina saya, sebaiknya kamu sadar kalau suami kamu itu munafik. Harusnya kamu belajar siapa yang berkuasa di ranjang, dialah yang berkuasa di kehidupan. Dasar perempuan tolol.